Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Karangayu. Halo Kak Eli. Halo, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Halo Kak Asa. Halo Kak Sandra. Wah, adik-adik di rumah gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya Kak Eli ya? Sehat dan penuh sukacita. Betul. Kita harus tetap jaga kesehatan. Juga rajin cuci tangan. Kalau memang perlu keluar, jangan lupa pakai masker. Oh iya, Jaga jarak. Nah, adik-adik, untuk memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau memujikan nama Tuhan. Kita mau memujikan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Yuk, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Lagu yang pertama, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Nama Tuhan dengan berolahraga, ya tentunya ya. Terus kita mau lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita, Adik Oti. Ayo teman-teman, kita berdoa, kita persiapkan hati kita dengan sikap doa yang baik. Selamat pagi teman-teman. Mari kita sekolah minggu. Berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu online hari ini. Berkati kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pagi ini. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Karena kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita akan memujikan lagu apa? Kita akan memujikan lagu Kasih ya. Kasih itu apa sih Mbak Binta? Kasih itu memberi perhatian, Terus membantu sesama juga bisa disebut juga kasih ya. sabar. Oh iya. Tidak marah-marah ya Mbak ya. Mbak Binta pernah marah-marah Mbak ya? Ya pernah. Ayo ngambek minta apa yo? Kita beli mainan. Tapi kita harus
senantiasa tetap mengasihi ya adik-adik. Iya. Mari kita pujikan lagu kasih dengan gerakan. Kita ikuti adik-adik mengikuti gerakan dari Kak Pinta sama Kak Eli ya. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memujikan kasih. Siapa saja, kepada keluarga, kepada Tuhan juga tentunya, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang yang belum kita kenal ya adik-adik ya, yang ya. Nah, karena kalau kita membagi kasih itu nggak akan rugi Kak Eli. Iya. Kita akan menjadi tambah bersuka cita karena kita sudah membagikan kasih untuk orang lain. Ya. Benar adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kita pun wajib membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita membagikan kasih itu tanpa syarat. Oh, kasih tanpa syarat? Kasih yang seperti apa Pak Eli? Nah, mari kita dengarkan cerita Alkitab mengenai kasih yang tanpa syarat. Iya adik-adik, persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi dan yang baik. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ari. Selamat pagi adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pagi hari ini Mbak Arin, kita akan belajar firman Tuhan tentang mengasihi tanpa syarat. Nah, namun sebelumnya mari kita satu dulu dalam doa. Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita, dan mari kita tundukkan kepala kita dan kita pejamkan mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan sekolah minggu online. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, tetapi kami mengucapkan syukur karena di rumah kami masing-masing, kami boleh masih tetap melaksanakan sekolah minggu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan belajar tentang firman-Mu.
Siapkan hati kami Tuhan, jadikan kami sebagai anak Tuhan yang taat dan setia, sehingga kami boleh duduk dengan diam dan kami boleh Engkau bukakan hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Adik-adik, untuk minggu pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Oke, adik-adik yang punya Alkitab, coba dibuka, boleh diambil dulu bagi yang belum mengambil. Kalau yang sudah siap, silakan dibuka dari kitab Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada Tuhan. Kasih yang sempurna sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah bacaan yang kita ambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Adik-adik, untuk sekolah minggu pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah judul, yaitu
kasihku kepadamu tanpa syarat. Dan ayat emas yang akan kita baca bersama-sama di sini, mari kita baca bersama-sama ya, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Yuk, walaupun di rumah, kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasihku kepadamu tanpa syarat. Adik-adik, Miss Arin punya sebuah gambar atau sebuah foto. Mari kita lihat. Yang pertama, di sini ada sebuah anak laki-laki yang sedang memukul anak perempuan. Sampai anak perempuannya bilang, "Ah!" Dia teriak-teriak ya itu ya. Dia sampai mengangkat dua tangannya, menutup matanya, ada ketakutan dari dirinya karena dia mau dipukul. Terus Miss Ari punya gambar yang kedua. Di sini ada dua anak perempuan. Bisa adik-adik lihat. Ada seorang anak perempuan yang memakai baju kuning. Dia sedang membelah kuenya untuk dibagikan kepada temannya yang berbaju pink. Dari dua gambar ini, kira-kira adik-adik, manakah yang menunjukkan sikap mengasihi? Yang kiri atau yang kanan? Yang gambar memukul atau yang sedang membagi makanan? Bisa diharapkan yang kalian pilih adalah gambar yang kanan, di mana gambar yang kanan itu termasuk gambar yang menunjukkan sikap mengasihi, di mana berbagi makanan bersama temannya yang tidak memiliki makanan. Kita lihat lagi ya. Gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang terjatuh, kemudian ada temannya yang membantu dia untuk berdiri. Gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang menarik rambut temannya sampai kesakitan. Kira-kira adik-adik, manakah yang menunjukkan sikap yang mengasihi? Gambar pertama atau gambar yang kedua? Menolong teman yang jatuh untuk berdiri atau yang menarik rambut temannya sampai kesakitan? Kira-kira yang mana yang menunjukkan sikap mengasihi? Ya, betul. Yang mengasihi kita bisa melihatnya dari gambar yang pertama. Ketika ada teman yang terjatuh, kita bantu untuk berdiri. Selanjutnya, gambar yang pertama, ada sekelompok anak atau 3 anak sedang bermain atau berdiskusi, sedangkan satu anak itu dia terasa teracuhkan adik-adik. Tidak diajak bermain, tidak diajak berkumpul. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ada 4 orang anak yang mereka rebahan di rumput sambil membaca buku bersama. Kira-kira adik-adik, mana nih gambar yang menunjukkan sikap saling mengasihi, atau dari gambar manakah yang menunjukkan sikap mengasihi itu? Gambar yang pertama, ketika ada satu anak yang tidak diajak bermain, atau gambar yang kedua, di mana 4 orang anak ini membaca satu buku bersama? Jawabannya adalah gambar yang kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi.
Dari 3 gambar pilihan adik-adik, yaitu ada yang menolong teman yang terjatuh, bermain bersama, atau membaca buku bersama, walaupun yang membaca buku bersama itu ada yang berambut pirang, ada yang berambut hitam, ada yang berambut keriting, ada yang berkulit hitam. Mereka yang penting membaca bersama. Terus ada gambar membagi makanan. Dari 3 gambar ini, itu bisa kita lihat bahwa anak-anak yang ada di gambar ini adalah anak-anak yang memiliki sikap mengasihi. Mengasihi kepada temannya, mengasihi kepada saudaranya. Tapi dari 3 gambar ini, kita bisa lihat nih, bahwa anak-anak juga bisa belajar untuk mengasihi temannya, mengasihi saudaranya. Selanjutnya adik-adik, coba lihat dari gambar ini. Ada anak perempuan yang memakai jilbab, ada anak laki-laki yang memakai ikat kepala, ada perempuan yang memakai dress, ada laki-laki yang menggunakan jubah, ada anak perempuan yang menggunakan congsam atau baju Mandarin, terus ada anak laki-laki yang menggunakan kemeja dan dasi hitam. Dari gambar ini adik-adik, ini menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Di mana di Indonesia ini ada 6 agama. Ada Islam, digambarkan oleh anak perempuan yang sedang memakai jilbab. Terus ada Hindu, digambarkan oleh anak yang menggunakan ikat kepala hitam putih. Terus ada yang Kristen, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam anak ini memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, tetapi mereka duduk bersama, mereka berkumpul bersama, mereka bercanda bersama tanpa memandang agama dan keyakinan mereka. Dan inilah yang menunjukkan bahwa berteman itu tanpa membedakan, dan ini adalah mengasihi tanpa syarat. Berteman tanpa harus melihat agama, berteman tanpa harus melihat warna kulit, berteman tanpa harus melihat apa yang dimiliki, tetapi bertemanlah tanpa membedakan. Itu adalah mengasihi tanpa syarat. Selanjutnya, adik-adik, ini adalah salah satu permainan tradisional, yang ada di Indonesia. Nama permainannya adalah Rangku Alu. Rangku Alu itu adalah suatu permainan menggunakan bambu. Rangku Alu ini adalah permainan daerah dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Kita lihat adik-adik, walaupun permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, tetapi yang bermain di gambar ini adalah anak-anak dari berbagai macam daerah. Ada dari Kalimantan, ada dari Cina, ada dari Bali, ada dari Jawa. Dari gambar ini, kita bisa mengartikan bahwa bermain itu tanpa membedakan. Walaupun permainan Rangku Alu itu berasal dari NTT, tetapi kita sebagai orang Semarang, sebagai orang Jawa, boleh bermain itu. Dan ketika kita bermain, kita nggak boleh membedakan. Oh, aku maunya mainnya sama ini Mbak Arin, maunya mainnya sama teman sekelasku aja. Atau aku maunya mainnya sama anak-anak sekolah minggu aja Mbak Arin. Oh, nggak boleh.
ketika kita bermain, kita harus bermain tanpa membedakan siapapun teman kita, siapapun anak-anak yang ada di sekitar kita. Ketika dia mau bermain bersama kita, ya silakan. Kita boleh bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dan itu juga termasuk mengasihi tanpa syarat. Selanjutnya, di sini ada sebuah gambar adik-adik. Ada seorang anak perempuan yang memberikan minum bapak tua dan ibu tua atau kakek nenek di jalan. Dilihat dari gambar ini atau dilihat dari pakaian ini, anak perempuan ini bajunya rapi, bersih. Maka bisa dikatakan anak perempuan ini anak yang cukup berada atau orang tuanya memiliki pekerjaan atau kekayaan. Sedangkan kakek nenek ini dilihat dari pakaiannya, dia mungkin orang tua yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, dia mungkin di pinggir jalan meminta-minta. Anak gadis ini, dia memiliki sikap yang mengasihi juga. Dia memberikan minum tanpa memandang siapakah orang ini, apakah dia keluargaku, sanak saudaraku, apakah dia kaya atau miskin, tetapi dia dengan tulus memberikan minum kepada orang tua ini. Selanjutnya ini adik-adik, ada dua anak laki-laki yang dia mengumpulkan mainan-mainannya yang sudah tidak dimainkan oleh dia kumpulkan dalam satu dus untuk diberikan teman-temannya di panti asuhan. Dan yang ketiga, ada seorang anak laki-laki yang memegang selang, dia membantu temannya yang ingin beribadah sholat. Dari tiga gambar ini adik-adik, kita belajar bahwa menolong itu tanpa membedakan. Siapapun yang membutuhkan bantuan kita, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus menolong tanpa membedakan. Dan itu adalah mengasihi tanpa syarat. Dari ketiga hal ini, berteman tanpa membedakan, bermain tanpa membedakan, dan menolong tanpa membedakan, itu adalah beberapa contoh mengasihi tanpa syarat. Di mana di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 bahwa ayat mas kita bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan dengan judul kita pada pagi hari ini adalah kasihku kepadamu tanpa syarat, maka kita boleh belajar tentang mengasihi tanpa syarat, yaitu menolong tanpa membedakan, terus selanjutnya membantu, berteman tanpa membedakan, dan bermain tanpa membedakan. Adik-adik, pagi hari ini kita belajar untuk menjadi anak yang mengasihi tanpa syarat. Dari gambar-gambar tadi, di mana kita berteman tanpa membedakan, bermain tanpa membedakan, dan membantu tanpa membedakan, itu adalah beberapa contoh mengasihi tanpa syarat. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk mengasihi tanpa syarat. Adik-adik, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Terlihat nyata ketika Allah memberikan Tuhan Yesus untuk kita, dan Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita di salib. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga tugas kita sekarang adalah meneruskan kasih Allah dalam hidup kita. Kita teruskan kepada teman-teman kita,
mengasihi kita, marilah kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Mari kita berdoa, adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini kami boleh belajar kembali tentang firman-Mu. Kami boleh belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Siapapun orang yang ada di sekitar kami, siapapun orang yang ada di depan kami siap untuk mengasihi mereka. Kami siap untuk berteman dengan mereka, bermain dengan mereka, membantu dengan mereka, karena itu adalah salah satu mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Saat ini kami akan meneruskan kasih-Mu melalui segala perbuatan yang kami lakukan. Biarlah kami boleh mengasihi tanpa syarat. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, segala doa dan harapan ini kami haturkan. Amin. Nah, itu tadi Kak Pinta, kasih yang tanpa syarat. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama manusia. Oh, berarti kita tidak boleh membedakan dari suku mana, tidak boleh membedakan warna kulitnya apa, ya kan? Berarti kita harus mengasihi semua orang ya Kak Ida? Iya, nggak boleh beda-bedakan. Kamu anaknya siapa? Kamu kaya apa miskin? Kamu punya roti apa enggak? Nggak boleh gitu ya Mbak Pinta. Oke, siap. Itu ya adik-adik ya, kita harus mengasihi lingkungan, keluarga, teman-teman kita, baik di rumah maupun di sekolahan, tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan. Nah adik-adik, kita mau persembahan dulu. Nah sebelum kita persembahan, kita mau pujikan satu buah pujian lagi. Aku mau memberi. Sekarang kita mau bawa persembahan ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Eli. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini dalam doa.
Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapak kalau saat ini kami boleh membawa persembahan kami ini ke dalam hadirat-Mu. Ampuni kami ya Bapak, di dalam memberikan persembahan ini banyak sekali dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, doa dan sembahyang ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Wah, adik-adik, nggak kerasa ya waktu terus berjalan. Tadi Iya, kita Kak Pinta. sudah memuji Tuhan, mendengarkan Firman firman Tuhan. Memuji Tuhan sambil berlari. Oh iya, Kak Pinta. sampai kos-kosan Jadi ya. sehat. Jadi semangat lagi ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Ya, kira-kira aktivitasnya bikin apa ya Kak ini ya? Bikin biasa Mengasihi adik-adik ya. Terus aktivitas pada sekolah minggu kali ini akan dipimpin oleh Kak Ayu dan Kak Ani. Oke, selamat aktivitas ya adik-adik. Kita persiapkan alat dan bahannya untuk aktivitas. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kami Bu Ani. dan Bu Ayu di sesi aktivitas kali ini. Setelah tadi kita mendengarkan firman, kita sekarang mau buat aktivitas ya Kak Ani ya. Hari ini kita mau buat apa ya? Ini mah buat sarang Ya, kita buat hiasan sarang hiasan dinding sarang. Iya, hiasan dinding sarang. Lalu bahannya apa saja ya Kak Ani ya? Ini bahannya kita sediakan kertas HVS, Kertas HVS, terus bisa pensil warna, krayon ataupun spidol. ya. Terus ini ada tali. Kalau adik-adik di rumah tidak punya tali seperti ini bisa pakai benang kasur atau benang biasa ya. Terus Lalu ada juga kertas lipat yang sudah dipotong-potong seperti Oh ini iya, ya, Dek, ya. warna-warni. Karena kita mau bikin kolase. Iya, kita mau bikin kolase. Lalu ada alat tulis seperti pulpen, lem, gunting, juga ada ini namanya pembolong kertas. Kita mulai sekarang ya, Kak Ani ya. Nah, awalnya adik-adik kertas HVS yang masih utuh kita lipat jadi dua sama sisi seperti ini. Lalu kita mau cetak tangan kita. Ya, adik-adik yang belum bisa menggambar nanti bisa minta tolong mama atau papa, Iya. tapi pakai tangannya adik-adik. Iya. Nah, sekarang Caranya coba gimana nih Kak Ayu? coba Kak Ani tangan kayak tangan kiri ya. Gini. Ya. Nah, seperti ini. Kita gambar menggunakan pulpen. Adik-adik yang bisa menggambar bisa minta tolong. Itu jadi seru ya Kak. Ani ya. Kerjasama Iya, dengan keluarga. kerjasama dengan keluarga. Nah, nanti jadi, bisa ya. jadi gambar seperti ini. Kalau sudah, kita gunting. Tapi hati-hati ya adik-adik mengguntingnya, hindari area tengah sini. Kita gunting bagian jari-jarinya saja. Kita gunting. Yang ini tidak boleh lepas ya. Iya, jadi yang buang bagian aja. tengah. Karena tidak. nanti akan membentuk suatu bentuk yang Iya. istimewa. Ya. Kita lihat nanti ya bentuk Iya. apakah itu. Iya. Sudah kelihatan dari judulnya loh adik-adik, sarang ya. Sarang. Apa ya Kak ini sarang itu? Adik-adik yang suka nonton Korea pasti tahu. Nah, Hasilnya seperti apa sih? hasilnya kita buka. Nah, Ya. nih karena yang sebelah Masih sisi kosong. satunya belum ada, kita teruskan gambarnya. Nah, kita bentuk seolah-olah ada jarinya. Jadi bentuk apa ya ini ya adik-adik ya? Wow, bentuk cinta. Cinta, Nanti iya. akan bentuk seperti ini ya. Mungkin
Nah, jadi gambarnya lebih bagus iya, dari lebih kita, bagus dari Nah. kita. Nah, Lalu setelah kita itu, hias, kita hias bagian tengahnya dulu. Bagian tengahnya Kak Ani, kita Dikasih mau lem ya. oleskan lem supaya nanti untuk merekatkan kertas lipat yang warna-warni ini sudah dipotong kecil-kecil. Adik-adik boleh pakai warna pink, merah, kuning, hijau, terserah. Nah, yuk Kak Ani kita tempelkan. Kalau aku sukanya warna merah. Pink ya. Iya. Tempelnya bebas ya. Iya. Ya. Pokoknya memenuhi gambar Iya. cinta ini. Nanti nempelnya bareng-bareng dengan Ya, mama, mama, papa. pasti seru. Ya. Nah, kita menggunakan bahan yang ada di rumah adik-adik, Iya. tidak perlu membeli, karena kita juga mengurangi mobilitas ya Kak Ani ya, Iya. di musim pandemi Pandemi seperti ini. ini. Kita keluar kalau perlu aja. Iya. Ayo ya. Bisa mungkin kita di rumah saja. Iya. Sesuai dengan anjuran Pemerintah. Oh ya, adik Iya. tidak boleh mudik ya. Oh iya itu ya. Iya nih mau musim mudik, adik-adik juga mengingatkan mama dan papa untuk tidak mudik. Dipenuhi ya ini Iya, ya. sampai penuh warna-warni sesuai keinginan adik-adik. Nah, sudah. Kalau sudah jadi seperti ini, lalu tangan kanan dan kirinya kita warnai. Nah, Ya. jadi Kak Ani suka warna apa ya? Kuning. Nah, kalau aku suka warna pink. Yuk kita warnai yuk. Ya. Enggak penuh ya. Nah, jadi nanti di rumah pasti lebih rapi mewarnainya ya. Ya kira-kira Nah, seperti ini kira-kira aja seperti ya. ini sudah diberi warna. Nah, adik-adik boleh beri tulisan Kak Ani. Iya. Nah, ini kan kita tandanya love. Sarangnya itu artinya cinta adik-adik. Kita bisa beri tulisan di sini. Nah, misalnya I love you. Nah, nanti ini bisa diberikan untuk mama, papa, atau keluarga. Nah, hampir jadi. Kita beri lubang ya. Kita beri lubang. Ini untuk panjangnya terserah adik-adik Iya, ya. kita beri lubang. Nah, lalu kita masukkan.
sudah selesai. Nanti bisa dipasang di dinding kamar atau ya bisa ya. Ya, bagus ya adik-adik ya. Nanti adik-adik kalau buat jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke grup sekolah minggu. Oke, sekian dulu aktivitas yang kami bawakan. Hiasan dinding sarange. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, gimana adik-adik tadi aktivitasnya? Sarangeonya. Oke. Oke ya. Jangan lupa ya adik-adik ya untuk mengumpulkan foto hasil aktivitas adik-adik ke grup WA sekolah minggu masing-masing wilayah. Kak Pinta, tapi minggu depan masih ada lagi tuh Kak Pinta. Ada sekolah minggu ya? Iya. Oh ya ada dong. Nanti kita mau ditemenin sama kakak-kakak yang lain. Jadi kita harus terus semangat untuk sekolah minggu online. Oke Kak Pinta. Nah, sebelum kita tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa yang akan dipimpin sama teman kita, Adek Nio. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu pagi ini, dan semoga corona cepat hilang agar kami bisa sekolah minggu di gereja dan bertemu dengan teman-teman. Semoga firman-Mu dapat menjadi kekuatan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita pujikan pujian penutup kali ini. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.